Hai teman-teman sahabat Paru Sehati, jumpa lagi di saluran YouTube kami, yaitu di saluran Dokter Paru Sehati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas kasus tentang gambaran PCP atau yang kita sebut dengan pneumocystis pneumoniae. Dulu penyakit ini kita sebut dengan pneumocystis carinii pneumoniae, ya, makanya disingkat PCP atau PCP. Namun ternyata penyebabnya bukan carinii tapi suatu pneumonia girovecii, ya, yang merupakan golongan jamur, tapi pola hidup ataupun morfologi perilaku hidupnya itu tergolong protozoa, ya, sehingga nanti tata laksananya tidak diberikan anti jamur meskipun dia termasuk kelompok jamur, ya. Nanti coba kita lihat tata laksana. Tapi sekarang kita coba fokus dulu, ya, bagaimana gambaran foto ronsen dan juga secara klinis suatu kondisi PCP atau disebut pneumocystis pneumoniae atau pneumonia girovecii, ya. Jadi kasus pada pasien ini cukup menarik, ya, karena pertama kali kami temukan di Poliparu. Pasien datang di Poliparu yaitu pada bulan Februari tanggal 1, ya. Saya ingat betul itu tanggal 1 karena awal bulan, ya, 1 Februari. Datang dengan keluhan sesak nafas yang waktu itu sangat khas, ya. Jadi pasien ini masih usia muda, usia 20-an tahun. Kemudian dia sudah sesak nafas jika berjalan, ya. Pasien saat itu jalan di koridor, kemudian begitu sampai di dalam ruangan poli, pasien langsung duduk, ya, dan sambil napasnya sesak, ya, istilahnya menggos-menggos, ya, ngos-ngosan napasnya, ya. Sehingga pada saat itu kami tanyakan, ya, kenapa sesak, dok? Seperti itu disampaikan. Lah, kok usia muda baru berjalan berapa meter sudah napasnya terasa berat. Sehingga saya saat itu untuk segera mengambil periksa saturasi, ya. Dan begitu kita periksa saturasi ternyata benar, ya, pasien ini sangat sesak, saturasinya 76 sampai 79%, ya. Nah, kemudian kami tanyakan kembali riwayat pekerjaan dan riwayat keluarga. Pasien ini belum berkeluarga dan bekerja di area tambang, ya, karena memang di tempat kami itu memang ada tempat pekerjaan tambang, ya, yang cukup terkenal. Nah, karena kondisi pasien dengan saturasi 70-an, ya, dan pasien memang sesak napas, kami segera mengambilkan kursi roda dan langsung membawa ke IGD, ya. Jadi tadi awalnya pasien rujukan ke poli, ya, tapi melihat saturasi dan kondisi klinis pasien sesak, bicara pun agak terpatah-patah, segera kita langsung bawa ke IGD menggunakan kursi roda supaya segera dibantu suplementasi oksigen, ya. Nah, pada saat di IGD saya coba melanjutkan pemeriksaan saya karena pasien sudah mendapatkan suplementasi oksigen, ya. Kemudian saat itu kita langsung berikan dengan masker non-drip breathing, ya, sekitar 8 sampai 10 liter. Saturasinya baru mulai membaik dan pasien sudah mulai sesaknya berkurang, ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik pasien ini, ya, memang khas juga. Jadi perlu teman-teman juga pahami pemeriksaan khasnya. Jika mendapatkan gambaran seperti ini, ya, pasien sesak, ya, pemeriksaan fisiknya tidak didapatkan ronghi, ya. Jadi pada saat kita lakukan auskultasi ataupun perkusi itu normal, ya. Jadi pada pasien-pasien yang PCP, ya, itu karena kelainannya di interstisial, maka umumnya apalagi kalau gambaran ground glass opacitasnya ini, ground glass appearance-nya belum terlalu full blown, maka tidak akan didapatkan ronghi. Jadi kesannya itu gambaran suara auskultasinya akan normal, tidak ada ronghi, ya, ataupun juga wheezing, dan biasanya suara nafasnya masih vesikuler, ya. Mungkin kalau agak sedikit gambaran opasitasnya agak lebih rame, itu baru suara napasnya bisa sampai ke bronko vesikuler, ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya,
gambaran yang dimaksud dengan gambaran ground glass appearance atau ground glass opacity itu adalah ini ya, gambaran seperti bercak-bercak ini filtrat halus ya, yang tersebar di kedua lapang paru, utamanya dari area hilus ya ke arah parahilus ya. Nah, memang mirip-mirip dengan gambaran edema paru ya, seperti itu. Nah, sehingga memang dari kita bisa lihat waktu di hasil pemeriksaan radiologi itu kesannya suatu gambaran edema pulmonal atau edema paru dengan diferensial diagnosis gambaran itu pneumonia ya. Nah, memang pasien ini adalah PCP atau pneumonia jenis Girovechi ya, atau pada pneumonia pada kondisi-kondisi imunokompromis. Dan memang gambaran edema paru itu memang identik ya pada pasien-pasien yang ground glass opacity ya, atau pada pasien-pasien PCP. Nah, kemudian setelah di IGD langsung kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan HIV rapid, karena secara klinis tadi bahwa kita curiga ini usia sesaknya dyspnea effort, batuk kering, kemudian usia muda, kita periksakan HIV rapid, ternyata HIV rapidnya positif ya, atau reaktif ya. Ini kita bisa lihat. Jadi memang pasien ini pasien HIV atau B20 ya, yang terkonfirmasi kemudian masuk dengan kondisi PCP ya. Jadi pasien ini terdiagnosa HIV-nya karena dia diagnosa dari parunya atau diagnosa PCP, karena pasien pertama kali datang ke poliparu. Nah, kemudian kita lihat gejalanya, baru dari poliparu kami sarankan ke IGD karena sesak, dan kami langsung sarankan pemeriksaan HIV rapid ya. Nah, karena pasien ini B20, maka saat itu langsung kami sarankan untuk dirawat bersama dengan sejawat interna ya. Jadi DPJP utama adalah interna, karena pasien dengan positif B20 kemudian dirawat bersama dengan bagian paru ya, karena untuk tata laksana PCP. Nah, bagaimana tata laksana PCP pada pasien-pasien dengan kondisi seperti ini? Bahwa PCP itu kita berikan obat yang sering kita gunakan sebagai lini pertama, yaitu kita berikan obat cotrimoxazole ya. Jadi kita berikan cotrimoxazole dengan durasi 3 minggu ya, 21 hari, sambil kita pantau terus perkembangan gejala pasien. Nah, pasien ini kita rawat selama 14 hari ya, 2 minggu kita rawat ya. Biasanya sih pasien-pasien PCP itu cukup kita rawat 7 hari ya, bahkan kadang sampai maksimal 10. Tapi pasien ini memang agak lama karena memang awalnya sesaknya berat ya, sampai 70-an ya, 76 79 tadi awal kami terima di IGD dan poli. Kemudian setelah kita mulai masukkan terapi 1 minggu ya, nanti hari ke-10 baru pasien sudah mulai merasa sesaknya berkurang ya, sehingga kita coba latih hari ke-10, 11 itu sudah menggunakan nasal sampai pasien bisa tanpa oksigen tapi tetap merasakan sesak jika melakukan aktivitas utamanya ke kamar mandi ya. Kemudian setelah itu kita pulangkan selama 2 minggu, 1 minggu kita tetap berikan obat oral untuk cotrimoxazole-nya, dan juga selama dirawat pasien ini kita berikan steroid ya. Jadi ada 2 obat utama pada PCP, yaitu kita berikan obat anti protozoanya ya, yaitu cotrimoxazole dengan dosis rumusan, ada rumus dosisnya. Kemudian pada PCP yang berat ya, kita harus segera menggunakan steroid ya, karena PCP itu secara derajat severity ada yang mild, moderate, severe. Nah, pasien ini dengan kondisi saturasinya hipoksemia ya, makanya kita kategorikan sebagai PCP yang berat. Jadi untuk menentukan severity atau derajat keparahan PCP itu 2 yang kita nilai, yaitu saturasi oksigen, bisa menggunakan saturasi perifer
ataupun PaO2 ya, tekanan parsial oksigen itu kalau kita bisa ada mempunyai pemeriksaan analisa gas darah ya, seperti itu. Jadi pasien ini dengan saturasi saja sudah 76% awalnya, sehingga kita harus segera memberikan obat steroid. Steroidnya itu kita gunakan prednison ya, prednison oral. Namun jika kita tidak punya prednison oral, kita bisa menggunakan steroid yang lain ya, yaitu dengan menggunakan metil ataupun dengan dexa ataupun dengan hidrokortison. Tapi jika ada prednison itu yang utama ya. Jika tidak ada maka kita menggunakan dosis converter. Jadi pasien ini kita gunakan dosis converter karena di fasilitas rumah sakit kami obat yang kita steroid yang ada itu adalah metil, prednison dan dexamethasone. Kalau pasien masih memungkinkan untuk secara oral, maka sebaiknya kita pada kondisi PCP kita masih menggunakan oral. Namun jika PCP yang berat, yang misalnya pasiennya sudah sampai terjadi penurunan kesadaran ya, atau sudah tidak memungkinkan diberikan secara oral, maka kita bisa menggunakan steroid injeksi, misalnya dexamethasone injeksi ataupun metilprednisolone injeksi, dengan patokan dasarnya adalah dengan dosis converter dari dosis prednison yang dianjurkan secara guideline atau pedoman ya. Nah, setelah pasien pulang ya, kontrol, kemudian dia kontrol ke poli paru ya. Ini gambaran foto kontrol ya pada bulan Maret ya. Foto kontrol. Jadi setelah kita kontrol pasien fotonya sudah perbaikan signifikan, sudah tidak tampak lagi ground glass appearance. Mungkin ini hanya tampak garis-garis fibrosis ya, seperti ini ya di bagian hilus dan juga bagian basal atau parakardial paru kiri dan paru kanan ya. Jadi secara klinis pun pasien sudah baik ya, saturasinya sudah normal, sudah 95 96 datang ke poli. Namun memang pasien begitu kita tanyakan kondisi sesak, kadang pasien merasa, "Dok, kalau saya masih aktivitas yang sangat-sangat berat ataupun naik tangga itu masih gampang merasa sesak, tapi tidak lagi sesak seperti yang awal yang berat, hanya kadang sesak ringan saja jika melakukan aktivitas." Dan saturasi saat pasien datang ke poli itu pada bulan Maret sudah bagus, tanpa menggunakan oksigen saturasinya sudah bisa 95-96 ya. Nah, kita bisa lihat secara foto juga sudah mengalami perbaikan signifikan, gambaran PCP atau gambaran ground glass appearance-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan. Ini adalah sebelum kita terapi ya, masih tanpa opasitas yang bersifat ground glass ya. Kemudian ini post terapi pada saat pasien sudah dirawat 2 minggu ditambah 1 minggu obat di rumah, dan pada saat dia kontrol kembali ke poli kita evaluasi kondisinya sudah, fotonya post terapi ini sudah bagus ya. Nah, teman-teman yang belum terlalu memahami bagaimana sih gambaran ground glass itu ya. Jadi itu tadi gambaran ground glass itu adalah seperti kita meniup gambaran berembun di kaca ya. Jadi kalau teman-teman yang saya ingat itu, yang sering saya sampaikan, bahwa kalau kita pakai kacamata, karena kebetulan saya menggunakan kacamata, coba kacamata kita itu kita tiup ya, seperti itu ya, maka ada gambaran-gambaran berembun di kacamata. Nah, itulah konsistensi gambaran ground glass itu ya. Jadi gambaran berembun pada kacamata itu ya, itu gambaran-gambaran ground glass appearance ya. Dulu waktu zaman COVID ya, kita sangat sering mendengar ya gambaran-gambaran seperti itu, yaitu ground glass opacity ya, atau GGO ya istilahnya dulu zaman COVID itu, sama atau ground glass appearance ya. Ini gambaran post terapi. Nah, selain itu ya, pada pasien-pasien ini ya, yang ingin juga kami sampaikan bahwa pada saat pasien sudah kita berikan terapi PCP ya, di mana kondisi fisik pasien sudah lebih bagus ya, jangan lupa untuk melakukan program TPT ya. TPT, terapi pencegahan tuberkulosis ya. Tentunya pastikan dulu bahwa pada pasien ini tidak ada gejala-gejala TB aktif dan harus kita lakukan pemeriksaan TCM
TCM sputum. Ya, ini adalah pemeriksaan TCM sputum ya dengan hasil negatif ya. Jadi TCM-nya negatif. Di sini result MTB not detected. Kemudian setelah kita evaluasi gambaran PCP-nya membaik ya, ini setelah post terapi dan pasien sudah tidak lagi mengeluhkan batuk kering ya, hanya memang sesaknya jika melakukan aktivitas berat, itu pun sesaknya setelah kita terapi sesak ringan. Maka harus segera kita mulai pemberian TPT ya, terapi pencegahan tuberkulosis ya. Pada pasien ini saat ini sudah menjalani program TPT. Seingat saya pasien ini sudah bulan kedua ya. Jadi regimen TPT yang kita gunakan di rumah sakit itu adalah regimen 3HP. Jadi regimen 3HP itu diberikan selama 3 minggu, 3 bulan ya, diminum 3 kali seminggu ya. Jadi pasien ini diberikan pengobatan untuk TPT, terapi pencegahan tuberkulosisnya, yaitu selama 3 bulan karena memang program regimen obatnya yaitu 3HP diberikan selama 3 bulan dan diminum selama dosis 3 kali seminggu. Jadi 3 tablet 1 kali minum untuk dosis dewasa ya. Jadi pasiennya untuk tidak salah minum obat itu biasanya kita edukasi untuk menentukan harinya ya. Jadi jangan diselang-seling karena kan memang secara dosis itu diberikan 3 kali seminggu. Jadi jangan selang-seling dalam 1 minggu, tapi langsung tentukan hari. Jadi misalnya hari Selasa, Kamis, Sabtu ya, atau Senin, Rabu, Jumat. Nah, hari itu yang selalu diingat untuk pada hari-hari tersebut untuk selalu diminum. Dan pasien sebaiknya untuk terapi TPT tersebut itu diberikan langsung obat untuk 1 bulan supaya tiap bulan pasien bisa kontrol. Jadi jangan langsung diberikan selama 3 bulan ya. Jadi cukup diberikan 1 bulan dulu ya, atau untuk 12 tablet obat ya tersebut supaya pasiennya bisa dapat kontrol setiap bulan atau mengambil obat FDC 3HP-nya untuk bulan kedua sampai bulan ketiga ya. Jadi tujuan untuk pasien tersebut kita kontrol ke setiap bulan untuk memantau ya. Jangan sampai selama masa pengobatan muncul gejala-gejala TB aktif. Misalnya, dok, kenapa saya makin sering batuk ya, atau bahkan batuk ada sampai bercak darah ya. Nah, itu pada kondisi-kondisi tersebut harus kita segera memastikan pemeriksaan, jangan sampai pasien tersebut sudah sampai terkena TB aktif. Karena kalau terbukti TB aktif, meskipun saat itu dalam pengobatan TPT, maka pengobatan TPT-nya harus segera kita hentikan dan harus segera memulai obat OAT atau obat anti tuberkulosis yang 4F FDC ya. Jadi pada kondisi-kondisi tersebut setiap bulan ya minimal itu kita harus pantau secara gejala apakah pasien stabil, nggak ada gejala-gejala batuk ya, ataupun batuk darah ya. Nah, jika ada kecurigaan ke arah gejala-gejala TB aktif, maka mohon untuk segera langsung di foto ronsen evaluasi dan juga dilakukan pemeriksaan DAHA, yaitu pemeriksaan Gen Expert atau TCM sputum ya. Baik teman-teman, saya rasa itu saja untuk kasus kita kali ini ya, yaitu utamanya pasien-pasien B20 yang disertai dengan infeksi PCP pada parunya. Semoga bermanfaat kasus kali ini ya, dan sekali lagi program TPT pada pasien-pasien B20 itu saat ini harus segera kita lakukan ya. Jadi pasien-pasien yang sudah positif B20 ya, jika terbukti tidak ada gejala aktif TB, mohon untuk segera langsung diberikan program atau diobati program TPT-nya sehingga mencegah terjadinya infeksi aktif TB, dan juga tentunya akan sangat membantu program eliminasi TB yang saat ini lagi
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih. Mohon senantiasa bantuan support dengan cara subscribe ya, like dan subscribe ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.